Bismillah, paket baru datang di Gosen karena ternyata meskipun baru rilis 21 Agustus jam 10, launchingnya saya udah bisa dapat di 20 Agustus jam 11 siang ya. Ini harganya Rp3.299.000 untuk yang varian 6128 GB. Ini belum dengan potongan marketplace ya. Sudah NFC, kemudian prosesor langsung aja ya kita sebut sama dengan Redmi 13 Helio G91 Ultra. Betul nih, ada soalnya di bagian box sebelah kanan. Sudah pakai Corning Gorilla Glass 7i, baterainya besar 7500 mAh, storage-nya 128, yang ini RAM-nya 6. Kemudian baterainya yang tadi 7500 mAh sudah dibekali fast charging atau turbo charging 45 watt. Layarnya sendiri, Xiaomi tetap mempertahankan layar besar-besar kayak di Poco M7 sama Redmi 15 kemarin ya, kalau nggak salah ya. 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz. Walaupun kalau dibaca di situsnya MediaTek, Helio G91 Ultra itu cuma support sampai Full HD 90 Hz. Mungkin ada tambahan chipset biar grafisnya bisa ditingkatkan, saya belum tahu. Tapi yang jelas memang dari Redmi 15 kayaknya langsung loncat ke Redmi 17. Sama seperti flagshipnya ya, Xiaomi 15 langsung loncat ke 17, ngikutin angkanya iPhone. Kameranya 50 megapiksel di belakang, kalau depan setahu saya 13 megapiksel. Ini warna oak green, langsung saja kita buka buat lihat isi di dalam box penjualannya ya. Yes, langsung ada smartphone-nya. Semua yang di list di plastiknya ini sudah dibacakan tadi. Kemudian di bawah ada partisi pakai karton. Dapat case kah? Dapat. Di sini juga ada greeting sama buku manualnya. Sementara SIM ejectornya ada di sini ya. Oke, bentuknya bundar seperti itu. Redmi 17 sudah pakai USB Type-C dan ini kelihatan slot SIM card-nya dual hybrid dengan tipe sandwich ya. Tapi nanti kita cek buat memastikan. Oke, modelnya adalah 2606 FRN72 ya, panjang banget. Kita skip aja, itu ada daftar service center dan form garansinya. Ini greeting dari Xiaomi dan ini adalah ini adalah soft case dengan bolong di tombol power. Artinya fingerprint scanner ada di samping. Besar kemungkinan layarnya IPS. Dan sudah dapat kabel atau kepala charging juga yang 45 watt dengan plug USB Type-A, portnya Type-C ya di kabelnya. Sudah semua. Kita langsung ke smartphone-nya. Ini warna hero color-nya nih, kayaknya oak green ya. Jadi ada pola kayu. Oak itu kan nama pohon. Kayunya biasanya jadi apa? Jadi pattern atau jadi grafis di meja-meja kayu ya. Ini yang warna hijaunya dengan frame kamera warna gold. Kalau mau yang polos ada yang warna biru, setahu saya selain hitam juga. Di sini ada LED ring, ada gambar dedaunannya juga di detail di situnya. Ini LED flash buat kamera. 1 atau 2 ya. Yang bawah yang warna putih itu LED flash juga kah? Ini dibelah 2 soalnya. Mungkin two tone ya, kuning dan putih, dan kamera belakangnya seperti ini. Di sini ada ada satu lingkaran kecil lagi. Jadi ada 2 lingkaran kecil dalam satu lingkaran. Mungkinkah itu infrared blaster, nanti kita cek. Karena di sisi atas tidak ada infrared blaster ya. Kalaupun ada, kemungkinan di kameranya tadi. Sisi atas ada speaker grill dan juga jack audio 3,5 mm. Nih, buat teman-teman yang masih senang pakai headset berkabel, alhamdulillah ada, dan stereo speaker berarti ya. Karena di bawah pun sudah ada stereo grill yang utama nih dengan 6 buah lubang. Kalau di atas tadi 3 buah lubang. Port Type-C, mikrofon utama, dan ini adalah SIM tray-nya. Yang tidak ada malah mikrofon kedua yang buat noise cancelling ya. Kita cek SIM tray-nya. Kalau posisinya udah di bawah sih biasanya nggak yang panjang, tapi hybrid, tumpuk ya. Betul, sesuai dengan yang di buku tadi, dual SIM hybrid. SIM card kedua bisa dipakai buat micro SD giliran ya. Semua SIM cardnya ukurannya nano. Ini sudah pakai punch hole untuk kamera depannya. Kita bisa lihat juga nanti bezel layarnya seperti apa. Setelah saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, masih preparing system. Saya sudah setup fingerprint dan juga inisiasi awal tadi ya. Teman-teman bisa simak atau lihat bezel bawahnya lebih tebal. Smartphone 3 jutaan tahun 2026 harus terbiasa ya kalau melihat bezel setebal ini di bagian bawahnya dan pada pakai panel IPS juga ya. Oke, tungguin sebentar lagi. Memang rada lama HyperOS ini preparing system di awal setelah setup awalnya.
Saya akan ukur dulu ketebalannya deh kalau gitu ya. Di bagian tertipisnya sekitar 9,04 mm ya, 9 mm untuk baterai 7500 mAh tidaklah buruk. Kemudian untuk bobotnya sedikit lebih dibandingkan beberapa smartphone lain yang kebanyakan di 210, 220, ada juga yang di bawah 200 sedikit, ini 234 gram. Untuk baterai 7500 mAh masih oke lah ya. Tapi saya masih nunggu masuk ke home screen nih dari tadi. Layarnya sendiri sudah pakai anti gores bawaan, mika plastik. Jadi udah sih, tidak usah beli apa-apa lagi. Charger udah dapat, casing udah dapat, anti gores juga udah dapat. Tinggal pakai aja. Seperti ini penampakannya kalau pakai softcase beningnya ya. Saya tidak memfavoritkan softcase bening seperti ini. Tapi buat teman-teman yang pengen handphone cantiknya kelihatan, mau tidak mau ya tipe casing seperti ini yang harus dipakai biar kelihatan ya. Jadi biasanya kan Xiaomi pakai casing sejuta handphone Xiaomi yang warnanya abu solid. Di sini enggak, karena memang mungkin back covernya pengen ditonjolin. Sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Kita segera masuk ke home screen-nya. Karena saya udah harus pergi ini sebetulnya. Oke, dia masih setup Google ya. Tadi udah kok ini. Nah, akhirnya masuk ke home screen, wallpaper-nya seperti itu. Dan kita langsung aja cek about phone-nya. Betul, sudah pakai Xiaomi HyperOS 3.0.301. Ini yang storage 128 terpakai 26,7 GB. Android 16, security update-nya 1 Juni 2026. Ini detail info dan speknya. Octa-core maksimal 2 GHz adalah Helio G91 Ultra. RAM-nya paling besar 6 GB, storage-nya paling besar 256 GB ya. Yang paling bawah tuh 4128. Kemudian saya mau nyari adakah infrared remote. Apa sih namanya? Mi Remote ya? Sepertinya tidak ada. Jadi yang di kamera belakang itu bukan remote. Saya nyari Air Blaster, Air Remote, Mi Remote, Smart Remote tidak ada. Kalau bloatware-nya lumayan banyak seperti biasa, langganannya HyperOS, banyak game-game kecil, termasuk Agoda dan Booking. Banyak lah ya, nggak usah dihitung ya. Nanti kamu uninstall sendiri saja. Kita cek sedikit untuk kameranya. Ini sudah pakai UI terbaru kah? UI kamera Xiaomi yang oke betul. Kalau ngelihat dari ini yang buat pindah ke kamera depan sih udah yang terbaru ya. Bisa in sensor zoom 2 kali. Karena kan sensornya 50 megapiksel, untuk video dia bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Kalau kamera depan juga sama ya. Depan belakang maksimal Full HD 30 fps. Ada mode Pro. Dan wow, mode Pro-nya bisa dipakai buat rekam video cuy. Mantap ya. Biasanya kan buat foto doang. Sekarang bisa buat rekam video. Apakah ada mode RAW buat foto? Tidak ada. Shutter speed-nya dari 1/4000 sampai dengan maksimal di 30 detik juga. Rentangnya lumayan lebar dan ISO pun dari 50 loh. Cuma memang paling atasnya nggak cuma loh. 12.800 tuh rentangnya tinggi banget ya. Lebar banget dari rendah banget 50 sampai 12.800 nih. Dibandingkan smartphone 3 jutaan lainnya mungkin ini unggul dalam hal rentang ISO-nya ya. Dan ada mode Pro Video pula. Selain Pro buat foto, mantap. Sisanya kita akan lihat ada mode portrait, depan belakang kah? Yes, depan belakang, night pun depan belakang bisa, dan kalau more ada mode Ultra HD buat 50 megapikselnya, diambil resolusi tertinggi, dokumen, timelapse, dan dual video. Tidak ada slow motion. Yes, tidak ada slow motion. Kalau diedit juga tidak ada ya. Oke, teman-teman, ini dia Redmi 17, smartphone resmi baru Xiaomi di Indonesia di harga 3 juta sampai 4 juta ya. Mulai dari 4128 GB sampai 6256 GB. Pakai Helio G91 Ultra, punya baterai besar 7500 mAh yang punya fast charging 45 Watt. Kemudian layarnya 6,9 inci, Full HD 120 Hz, panelnya IPS, jadi fingerprintnya masih di samping. Ini ada animasinya jadi agak kelihatan delay. Kemudian stereo speaker ya, alhamdulillah. Jadi buat multimedia harusnya kepake dan masih ada jack audio 3,5 mm juga.
Silahkan saja buat yang tertarik, cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan. Kalau nggak, link di deskripsi. Ini launchingnya tanggal 21 Agustus jam 10. Mungkin ada kejutankah di sana, entah promo first launch, ada diskon, atau ada bonus item. Jadi saran saya cek link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak video ini. Saya harus pergi, mohon maaf buru-buru ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.